tahun beredarnya di dunia ini, dari 12 bulan Allah telah melahirkan dan mengutamakan terhadap 4 bulan yang disebut bulan haram. Haram di sini artinya apa? Bulan yang mendapatkan kebaikan dari Allah, bulan yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Sehingga ketika kita laksanakan ibadah di sini, maka kita termasuk orang yang mendapatkan ibadahnya itu mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ketahui bahwa Allah memberikan karunia di bulan Muharram ini kepada Nabi Adam alaihi salam. Kakek kita, manusia pertama pilihan Allah, itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di tanggal 10 Muharram. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Adam? Yaitu diterimanya doa dari Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, Allah menolong Nabi Yunus alaihissalam, yaitu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Mungkin di antara kita tahu bahwa Nabi Yunus adalah nabi yang dimakan atau masuk ke dalam ikan paus. Sudah berapa banyak Engkau berikan wahyu kepadaku? Sudah berapa banyak kalimat-kalimat yang aku sampaikan kepada umatku agar mereka menyembahmu ya Allah, tapi sampai detik ini mereka tetap membangkang, mereka tetap menolak ajaran-ajaranku untuk menyembahmu. Oleh karena itu, Engkau maha kuasa, Engkau maha menguasai alam jagat ini, maka ajablah umatku. Sekaligus juga diberikannya nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa hadir untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rasa syukur yang kita panjatkan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diterima dan diridhoinya amal ibadah kita sebagai kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, siapa orang yang tidak berselawat kepadaku, maka orang
itu adalah umatku yang seolah-olah tidak tahu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan, selawat yang senantiasa kita berikan akan menjadi naungan kita termasuk orang-orang yang akan mendapat pertolongan dari Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah, pada subuh hari ini saya sedikit menguraikan tentang karunia Allah di 10 Muharram. Sama-sama kita ketahui bahwa hari ini kita sudah masuk kepada bulan Muharram. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa di antara 1 tahun beredarnya di dunia ini, dari 12 bulan Allah telah melahirkan dan mengutamakan terhadap 4 bulan yang disebut bulan haram. Haram di sini artinya apa? Bulan yang mendapatkan kebaikan dari Allah, bulan yang mendapatkan keutamaan dari Allah, sehingga ketika kita laksanakan ibadah di sini, maka kita termasuk orang yang mendapatkan ibadahnya itu mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan, 3 bulan ini berurutan, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Kalau kita disebutnya di sini bulan Kapit, bulan Haji, dan bulan Syuro. Kalau bala hijriahnya berarti Zulqaidah, Zulhijjah, dan juga Muharram. Satu lagi bulan apa? Bulan Rajab. Jadi 12 bulan ini dikecilkan volumenya, maka termasuk ada 4 bulan. Nah, kita termasuk ada di bulan Muharram, salah satu bulan yang mendapatkan keutamaan. Pertanyaan kita adalah, apa sebenarnya sejarah? Apa sebenarnya dibalik untuk ada di bulan Muharram ketika kita diperintahkan untuk ibadah, mendapat keutamaan? Maka di bulan Muharram ini ada 1 hari yang disebut dengan tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah ini sudah menginformasikan jauh-jauh hari bahwa memang ada beberapa peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang amat dahsyat luar biasa, dan semuanya itu tidak terlepas dari perlindungan dan karunia Allah. Maka kita sebagai umat Islam membidik sasar nih terhadap pertolongan Allah yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Untuk apa? Untuk mencari ibrah, untuk mencari karunia, sehingga kita bisa hadir di 10 Muharram. Apa yang kita lakukan berdasarkan peristiwa yang terjadi yang sebelumnya telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau kita hitung. Ada yang mengatakan ada peristiwa 15 peristiwa, ada yang 17 peristiwa, ada yang mengatakan 25 peristiwa. Intinya apa? Intinya bahwa Allah mengingatkan kita bahwa satu posisi di mana Allah memberikan satu kekuatan ada di bulan Muharram pada tanggal 10. Yang pertama, kita ketahui bahwa Allah memberikan karunia di bulan Muharram ini kepada Nabi Adam alaihi salam. Kakek kita, manusia pertama pilihan Allah, itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di tanggal 10 Muharram. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Adam? Yaitu diterimanya doa dari Nabi Adam alaihi salam. Ada 2 konteks yang perlu kita lihat dalam posisi dikabulkannya doa Nabi Adam. Yang pertama, bahwa manusia itu memang tidak luput yang dari namanya
dosa. Tidak seperti malaikat. Jadi kalau manusia itu tidak terkecuali kehidupan Nabi kita itu memang pada hakikatnya tidak luput dari dosa. Jadi manusia itu memang tempat daripada hilaf dan juga kealfaan dan kedoiban. Al-insanu makhalal khata'i wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Dan sekarang pun menjurus kepada kita, entah dosa itu meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan dan terbalik menjalankan apa yang telah Allah larang. Termasuk juga Nabi Adam telah melanggar perintah Allah untuk tidak makan buah kulmi. Itu yang pertama. Yang kedua, kodrat manusia yang memang terdiri dari dosa itu bisa diberikan satu mengenolkan. Zeronya itu apa? Dengan cara bertobat kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah, tidak ada satupun dosa-dosa manusia yang telah dikerjakan di muka bumi ini Allah akan ampuni dosa itu kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kalau orang ingin mengenolkan terhadap pribadi, maka kunci yang kedua adalah bertobat kepada Allah dengan berdoa. Sama seperti Nabi Adam juga berdoa, ya Allah, aku menyadari bahwa aku telah berbuat kesalahan. Aku menyadari dengan sesungguhnya bahwa aku telah melanggar apa yang telah Engkau larang kepadaku. Namun izinkan aku untuk memohonkan ampun terhadap dosa yang pernah aku lakukan, dan ampunilah dosa-dosaku. Jadi manusia itu paketnya adalah bertaubat dan meyakini bahwa kita ingin meminta Allah agar kita diampuni dosa kita. Makanya setiap hari minimal kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Habis sholat aja tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kalimat pertamanya? Astaghfirullahaladzim. Udah minta ampun sama Allah, padahal kita baru saja melaksanakan perintah Allah untuk kebaikan. Kita baru saja memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat, tapi di akhir munajat kita mengakhiri sholat itu adalah kalimatnya, ya Allah ampuni dosaku. Kenapa? Mungkin sholat kita tadi ada yang tidak khusyuk, mungkin ada sholat kita yang tidak sempurna, mungkin ketika wudunya, mungkin sholat kita tadi ada yang tidak fokus, pikiran sedang sholat tapi pikiran lain jalan apa? Mungkin tentang sarapan pagi, mungkin tentang adegan. Makanya kita ucapkan Astaghfirullahaladzim. Tidak ada manusia yang bisa memberikan kebaikan kecuali orang-orang yang bertobat, taubatan nasuha. Itu yang pertama, hikmah itu bisa kita lihat. Ma'asyiral muslimin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Yang kedua, Allah menolong Nabi Yunus alaihissalam, yaitu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Mungkin di antara kita tahu bahwa Nabi Yunus adalah nabi yang dimakan atau masuk ke dalam ikan paus. Masya Allah. Ini kalau kita baca sejarahnya, Nabi Yunus adalah Rasul pilihan Allah. Diberikan wahyu untuk menyampaikan amanat Allah kepada umatnya pada saat itu untuk beribadah kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Tapi seperti juga dengan nabi-nabi yang lain, bahkan tidak luput seperti dari umat Rasulullah, manusia itu kadang-kala ada yang mau mengajak kepada kebaikan, tapi juga ada yang menentang pada kebaikan. Jadi artinya kalau di dunia ini saat ini di zaman modern ada orang yang mau untuk sholat subuh, tapi juga ada orang yang nggak mau sholat subuh, itu memang manusiawi. Jadi ada orang yang telah meninggalkan tentang godaan-godaan setan, tapi ada juga orang yang terbelenggu dengan setan, tidak mau terhadap kebaikan. Sama seperti umat Nabi Yunus. Diperintah oleh Nabi Yunus menyembah Allah, mereka tidak menyembah. Kesel tuh.
Makanya kalau ada orang tua nyuruh anak ke sholat, kesel wajar. Nabi Yunus saja kesel sama umatnya. Udah berapa kali diperintahkan oleh Nabi Yunus tidak mau dilaksanakan, berapa kali dilaksanakan tidak dilaksanakan. Akhirnya apa? Nabi Yunus bertekad meninggalkan umatnya. Tapi sebelum Nabi Yunus meninggalkan umatnya, apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus? Ya Allah, sudah berapa banyak Engkau berikan wahyu kepadaku, sudah berapa banyak kalimat-kalimat yang aku sampaikan kepada umatku agar mereka menyembahmu ya Allah, tapi sampai detik ini mereka tetap membangkang, mereka tetap menolak ajaran-ajaranku untuk menyembahmu. Oleh karena itu, Engkau maha kuasa, Engkau maha menguasai alam jagat ini, maka ajablah umatku. Makanya bersyukur nih kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa salah satu keutamaan Nabi Muhammad? Rasul kita tidak pernah mengancam umatnya agar diajab sama Allah. Bisa aja kalau Nabi Muhammad dulu, ya Allah ajablah orang yang tidak salat subuh jamaah itu pada tepar semua. Tapi keutamaan Rasul itu begitu. Rasul tidak pernah meminta sama Allah untuk mengajab umatnya. Bahkan saya zaman dulu, zaman Quraisy, tidak pernah Rasul lakukan. Itu keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Maka orang-orang yang hendak diajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umat Nabi Yunus alaihissalam, menyadari tentang hakikat kesalahannya. Kadang-kadang manusia baru mau berpikir tentang kebaikan kadang-kadang menjelang akhir hayatnya. Ngaku banyak dosa, ngaku banyak berbuat maksiat, umur tenggorokannya sudah mulai nyampe akhir. Ruhnya udah sampai tenggorokan, baru ingat dosa. Malaikat Jibril sudah ada di sekelilingnya, napas sudah tersengal-sengal, keringat juga mulai kena dingin. Akhir daripada ruh dicabutnya, baru ingat dosa. Tuh terjadi juga kepada umat Nabi Yunus alaihissalam. Mereka menyadari kesalahannya, tapi Nabi Yunus sudah terlanjur untuk meninggalkan umatnya. Berangkat Nabi Yunus menggunakan sebuah perahu dan menyeberangi lautan. Ketika terjadi di lautan kelebihan beban, ini kan sekarang kita lihat banyak peristiwa-peristiwa tenggelamnya kapal laut karena kelebihan beban. Ternyata juga ada di antara kelebihan beban itu, supaya mengurangi bagaimana kapal itu bisa seimbang, kapal itu bisa mencapai tujuan, diundi. Harus ada orang yang diterjunkan ke dalam laut. Diundi 3 kali diundi, yang dapat Nabi Yunus terus. Maka dia berpasrah kepada Allah. Apa? Maka dia lepaskan seluruh pakaiannya, lalu dia terjun ke dalam laut, dan saat itu Allah mengirim seekor ikan paus yang namanya Zunun. Zunun ini ikan paus yang dikirim oleh Allah untuk menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam ikan paus tadi. Nah, di sini kita lihat cerita dalam peristiwa Nabi Yunus apa? Bahwa dalam kondisi apapun manusia itu pada hakikatnya harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ikan paus, secara logika kita mana ada orang yang bisa hidup di dalam ikan paus. Ruangnya tertutup. Sisi kanan terisi daripada bagian-bagian perut ikan, tapi inilah mukjizat Allah, karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Yunus. Meskipun ada di dalam ikan paus ini, tapi Allah tetap menyelamatkannya hidup. Kemudian apa yang akan Nabi Yunus? Dia selalu berzikir dan berdoa. Apalagi di dalam perjalanan ikan paus itu menghantar Nabi Yunus, Nabi Yunus selalu mendengarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu yang selalu diingat, didengar oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan pausnya.
Maka apa? Ya Allah, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, berikanlah keselamatan aku, agar aku bisa terhindar daripada di dalam perut ikan ini. Engkau maha penerima dari setiap makhlukmu. Engkau maha pengabul daripada setiap doa yang dipanjatkan. Kabulkanlah ya Allah doaku ini. Jadi artinya hikmah yang bisa kita peroleh dalam kondisi apapun, manusia itu tidak boleh terlepas daripada posisi menerima suatu kondisi, tapi jangan lupa juga minta pertolongan Allah. Sakit, kondisi yang tidak mengenakan bagi kita, tapi adalah solusinya apa? Tetap menerima dengan penuh kesabaran dan tetap berdoa. Sulit mendapatkan ekonomi yang baik, menerima kondisi yang diberikan Allah, sabar, tapi jangan lupa mendekatkan diri kepada Allah. Maka tanggal 10 Muharram ikan paus Jun memuntahkan dan melepaskan Nabi Yunus alaihissalam dan kembali ke bumi dalam keadaan selamat. Ini sudah memberikan satu karunia kepada kita, bahwa ketika Allah berbuat sesuatu, maka tidak ada orang yang bisa mencegah dari perbuatan Allah. Ketika Allah melakukan sesuatu, tidak ada orang yang bisa mengelak dari perbuatan tadi. Ketika Allah memberikan sesuatu, maka tidak ada orang yang bisa mengelak daripada apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi kita ini penting untuk mengenang 10 Muharram. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 Muharram juga Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah orang yang begitu mencecar terhadap perilaku-perilaku yang terjadi pada waktu itu, karena mereka rata-rata menyembah daripada berhala. Banyak berhala-berhala disembah oleh para orang saat itu. Bahkan mereka secara logika membuat berhala itu lalu mereka menyembahnya. Kan secara logika nggak masuk akal ya. Masa Tuhan dibuat oleh dia yang nyembah juga? Maka dihancurkan seluruh berhala-berhala yang kecil, lalu Ibrahim menggantungkan kapak di berhala yang paling besar. Maka ketika ditanya, wahai Ibrahim, siapakah yang telah menghancurkan Ka'bah sembahan kami ini? Apa kata Ibrahim? Jangan kau tanya kepada aku, coba tanya kepada berhala yang paling besar. Masuk akal enggak? Masuk akal. Kenapa? Lihat di kepala berhala itu ada kapak. Inilah manusia kadang-kala berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki dengan iman. Apa? Wahai Ibrahim, mana mungkin benda yang begitu besar, benda mati bisa menghancurkan berhala yang lain? Dasar logika begitu. Maka Ibrahim tinggal mengalihkan kalimat, loh, kalau seandainya berhala yang besar saat ini menjadi tempat engkau menyembah, tapi mereka adalah benda mati dan tidak bisa nolong, kenapa engkau jadikan Tuhan? Kadang-kala orang kan kalau sudah tidak diimbangi, kadang-kala logikanya nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Nah, sama dengan peristiwa daripada Nabi Ibrahim kan. Akhirnya mereka berkeras. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan keluarganya dipanggang, dibakar di atas tungku api. Masya Allah. Tapi apa kalimat Nabi Ibrahim? Ya Allah, ini adalah ujian yang telah Engkau berikan untuk saya dan keluarga saya. Tapi aku yakin Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Penolong. Selamatkan aku daripada orang-orang yang zalim. Peristiwa 10 Muharram mengingatkan bahwa api yang begitu besar, tungku yang begitu besar tidak bisa membakar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap dalam keadaan selamat. Dan ini terjadi 10 Muharram. Kalau kita identikan dengan kita, kadang-kadang keberanian kita untuk berbuat seperti itu masih jauh. Kita masih berpikir sesuatu dengan kalimat-kalimat yang lain. Ya, jangan jauh-jauh. Manusia itu kan terdiri dari 3 hal dalam kitab Fathul Gharib ini. Yang pertama, yang mau menerima, kemudian menerima tapi berpikir-pikir, tapi yang ketiga adalah menolak.
Begitu, manusia itu 3. Yang pertama ada yang menerima sekaligus, tapi ada yang terima tapi mikir. Yang paling dahsyat itu yang ketiga apa? Menolak langsung. Nah, yang kalau ini selamat berarti kita adalah orang yang harus menerima terhadap sesuatu. Nah, oleh karena itu dari peristiwa-peristiwa kejadian yang Allah berikan pertolongannya kepada umat-umat terdahulu di 10 Muharram ini menjadi sebuah indikasi mengkerucutkan apa? Oh, ternyata di 10 Muharram Allah memberikan karunia-Nya. Satu. Yang kedua, oh ternyata di 10 Muharram ada amal-amal ibadah. Ada satu perbuatan-perbuatan yang kalau kita kerjakan itu akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Kenapa tidak kita laksanakan kalau Allah mengangkat keutamaan hari itu? Kenapa kita tidak kerjakan kalau Allah memberikan satu penguatan terhadap amal itu? Makanya para ulama tabi'in kita, para ulama Indonesia mengkerucutkan daripada peristiwa ini dengan amal-amal kebaikan di 10 Muharram. Maka mereka menyebut dengan istilah satu, beribadah sesuai dengan ajaran Rasul, yaitu melaksanakan puasa sunnah. Atau ya, ada juga orang berpuasa 2 hari, tanggal 9 hari Tasu'a, tanggal 10 hari Asyura. Siapa orang yang berpuasa pada hari 10 Muharram, maka akan diampuni dosanya tahun yang lalu. Makanya kita, para ulama kita amat arif dan bijak untuk memberikan satu penguatan di 10 Muharram ini. Puasa, ya, berpuasa untuk di tanggal boleh 2 hari 9, 10, atau boleh mulai tanggal 8, 3 hari, ya. Kalau tepatnya insya Allah, kalau hari Sabtu kemarin tanggal 1, insya Allah tepat hari Senin di tanggal 10. Hari Senin tanggal 10 Muharram berbarengan dengan sunnah Rasulullah untuk berpuasa hari Senin. Karena satu kelaziman yang tidak pernah Rasul tinggalkan, puasa sunnah itu adalah hari Senin dan hari Kamis. Rasul seperti itu, Senin dan Kamis. Nah, insya Allah besok bertepatan 2. Sunnah Rasulullah untuk puasa sunnah di hari Senin dan sunnah untuk puasa di tanggal 10 Muharram hari Asyura. Diampuni dosa. Ya. Yang kedua, memberikan satu penguatan kepada orang agar mereka memposisikan diri untuk bisa berbuat sesuatu di 10 Muharram. Makanya istilah hari raya yatim piatu, hari raya yatim piatu kan hanya sebuah istilah, mengkhususkan sesuatu dari beberapa bulan kemudian kita beribadah diutamakan di tanggal 10 Muharram. Untuk apa? Untuk memperoleh kelipatan gandah. Karena Allah telah mengingatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bertolong-tolonglah kamu, saling bantu-bantulah kamu dalam hal kebaikan. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam hal kejelekan. Makanya menolong. Makanya kemarin sempat saya sampaikan keutamaan daripada menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Bahkan untuk di 10 Muharram ini, ya, kita dikatakan oleh Rasul tidak ada satu puasa sunnah yang selalu mendapat keutamaan oleh Rasulullah dan selalu dikerjakan oleh Rasul kecuali puasa di 10 Asyura setelah bulan suci Ramadan. Makanya ya kita harus mengingatkan diri kita terhadap ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari kita memperoleh lipatan kondisi di 10 Muharram ini dengan berbagai kegiatan. Kalau Allah saja memberikan keutamaan pertolongan karunia dengan 10 Muharram, pasti Allah juga memberikan kebaikan, pertolongan lipat gandakan kalau sesuatu amal ibadah kita kerjakan di tanggal 10 Muharram. Ya, puasa sunnahnya, ya berinfaknya, ya bersedekahnya, mengembirakan keluarga, menolong orang, banyak perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, inilah mungkin
yang menjadi ingatan kita, kalau Allah saja mau menolong para nabi dan rasulnya dari sebuah peristiwa, pasti juga Allah akan menolong di 10 Muharram ini terhadap apa-apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita kerjakan, supaya kita memperoleh gambaran. Makanya nanti kaji lagi. Dari saya hanya baru ceritakan 3, belum bagaimana cerita Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari penjara. Kemudian bagaimana tanggal 10 Muharram Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Belum bagaimana Allah menolong tanggal 10 Muharram ini Nabi Yakub disembuhkan daripada butanya. Kemudian bagaimana Allah menolong kepada Nabi Ayub alaihissalam dari sakit yang bertahun-tahun, hilangnya keluarga, hilangnya rumah tangga, hancurnya rumahnya, terbakarnya, bahkan anak-anaknya pergi dan istrinya. Allah selamatkan, kembalikan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian bagaimana Allah juga menyelamatkan Nabi Sulaiman ketika kerajaannya hilang, tahtanya hilang, Allah kembalikan tanggal 10 Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa yang Allah berikan di tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi tentang 10 Muharram dengan peristiwa ini, pertama, apa yang insya Allah kita lakukan, Allah memberikan karunia untuk kita semua. Apa karunia Allah? Pertama, agar kita senantiasa diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berharap Allah memberikan karunia di tahun baru Hijriah 1444 ini, Allah berikan kita panjang umur. Allah berikan kita rezeki yang banyak dari arah mana saja, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah berikan nih di tahun baru Hijriah ini. Kemudian yang keempat, kita berharap agar kita bisa hidup di dunia ini di tahun baru ini dan bisa mengevaluasi diri. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang baik, kata Rasul, adalah orang yang panjang umurnya, tapi umur yang panjang itu diberikan untuk taat kepada Allah. Orang panjang umur jauh dari Allah. Mudah-mudahan kita berharap agar Allah memberikan karunia. Kesimpulannya yang disampaikan, yang pertama, marilah kalau kita ada waktu untuk beribadah di 10 Muharram dengan puasa sunnah dan juga berinfak, bersedekah di jalan Allah. Yang kedua, berdoalah kepada Allah sesuatu yang mungkin harus kita lazimkan. Yang ketiga, menyongsong tahun baru ini, mari kita berharap agar Allah senantiasa memberikan karunia kepada kita. Mudah-mudahan dengan keutamaan karunia yang telah Allah berikan di 10 Muharram ini, Allah juga memberikan karunia kepada kita, kepada warga kita, wabil khusus jamaah mushola Riyadul Husna. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kalau ada kelebihannya, kebaikannya itu semata-mata dari Allah. Kalau ada kekurangannya, itulah sifat saya sebagai manusia biasa. Dan saya akhiri dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kebaikan Allah diberikan kita di 10 Muharram. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal hamwa ya fasibal qam. Allahumma afina min kulli balai dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.